Seorang mahasiswa Petra Surabaya ditemukan tewas tergeletak di jalanan belakang salah satu gedung kampus swasta kawasan Jalan Siwalan Seorang Kertowonojo. mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas dalam keadaan luka parah di kepalanya. Warga Surabaya melapor temukan sesosok tubuh pemuda di tengah jalan bagian belakang. Jadi namanya, tetapi kami panggil dia Rafa. Dari Yehova Rafa, ya maksudnya Allah yang menyembuhkan. Tetapi Rafa kemudian tumbuh menjadi anak yang sangat menyenangkan hati buat kami karena dia sangat ceria, dia ekstrovert. Dia selalu suka menyapa orang lain dan orangnya ceria banget. Rafa juga punya satu sifat bawaan bahwa dia ini suka membela kalau ada orang lain, misalnya diolok-olok atau ditekan. Dia memang punya kecenderungan seperti itu. Ya, karena melihat bahwa itu sebuah kecenderungan yang sebenarnya positif, ya kami sekedar menasehati, ya membelanya jangan berlebihan gitu ya. Tapi dia terus melakukan itu. Nah, suatu saat ketika dia SMP, kami dipanggil gitu ya. Istri saya yang pergi menghadap ke sekolah karena Rafa ini memukul temannya. Awal mulanya itu adalah teman itu menghina temennya Rafa yang lemah lah, yang nggak berani gitu, dan kemudian dia bersikap menolong temannya, jadi yang dihina itu, dan kemudian akhirnya berujung dia dibully ya, sama teman yang ini gitu ya, dan akhirnya dia memukul teman itu karena dia jengkel. Kemudian teman ini mengajak beberapa teman yang lain untuk ikut membuli Rafa karena mereka ketika berkelahi rupanya dia nggak bisa mengatasi Rafa, dan kemudian ngajak teman-teman yang lain untuk ikut-ikutan membuli Rafa. Peristiwa dia memukul temannya ini kemudian menyebabkan sekolah menghukum Rafa dan menyatakan Rafa sebagai pihak yang bersalah. Istri saya berusaha menjelaskan, anak saya kan dibully, tetapi menurut sekolah bahwa yang penting jangan mukul. Kalau mukul itu melanggar peraturan, jadi harus ada hukumannya gitu ya, ada sanksinya. Di sini Rafa sempat menangis dan bercerita kepada kami bahwa dia merasa diperlakukan gak adil karena dia dihukum, padahal kalau bahasa Jawanya yang garai, yang mencari gara-gara itu teman saya gitu ya. Teman saya, dia yang terus-terusan melakukan sampai saya jengkel dan memukul dia. Kemudian selesai dan Rafa menjalani hukumannya, kami juga menerima hukuman itu meskipun ya menyayangkan bahwa memang ada rasa ketidakadilan yang Rafa rasakan. Kami kira persoalannya sudah selesai sampai di situ. Ternyata mereka naik ke SMA dan kemudian ternyata Rafa ini ditaruh sekelas lagi dengan anak yang membuli dia itu. Ini yang sangat kami sayangkan dan kami nggak tahu bahwa dia ternyata sekelas lagi. Rafa juga nggak cerita, tapi kemudian kan mereka sekolah online. Sekolah online karena pandemi waktu itu tahun 2020 ya. Rafa ini tiba-tiba satu hari, ya ini dia nggak sekolah, sekolahnya online saja, tiba-tiba dia menangis keras-keras di kamarnya, dan ketika mendengar itu saya langsung pergi ke kamarnya dengan istri saya, kami mendapati dia membentur-benturkan kepalanya di lantai sambil menangis keras-keras. Nah, kami kaget dan saya bertanya, loh kenapa Rafa? Ada apa yang terjadi? Dia nggak menjawab,
Dia cuma terus menangis, tapi kemudian ya kami lihat HP-nya dan disitulah kami melihat ternyata dia dibully, diolok-olok oleh beberapa teman lewat WhatsApp gitu ya, lewat WhatsApp. Ya kemudian kami berusaha menghibur dia, yang rupanya dia sudah sembunyikan. Itu peristiwa itu ternyata berlangsung sudah lama, berkali-kali, tetapi ya dia nggak cerita gitu. Rafa mengalami kondisi depresi sampai dia itu seperti orang kerasukan gitu ya. Dia bisa seperti kejang, kemudian mulutnya berbusa gitu. Kami kira dia kerasukan dan kemudian kami bawa untuk mengalami atau menjalani pelayanan pelepasan, tapi ternyata yang nggak berubah apa-apa, ya memang bukan di situ masalahnya ya. Kemudian kita bawa dia ke psikiater. Ya ternyata psikiater menyatakan bahwa kondisi depresi yang dialami oleh Rafa ini sudah termasuk berat gitu ya. Maka dia menjalani perawatan, kami pindahkan dia sekolah. Jadi kelas 2 SMA dia pindah ke sekolah yang lain. Di situ kemudian Rafa dengan perawatan, saya setiap hari berusaha menemani dia, merangkul dia, menghibur dia. Pelan-pelan kami lihat dia makin pulih. Dan juga di sekolah yang baru dia mengalami pertemanan yang lebih sehat lah, lebih baik, dan kemudian dia kembali, keceriaannya kelihatan mulai kembali, dia juga prestasi belajarnya juga meningkat lagi. Dan dia jadi oke lah ya. Ya memang nggak pulih sepenuhnya karena dia asalnya ekstrovert, ceria, banyak omong, tetapi kemudian setelah kejadian itu dia jadi pendiam. Jadi kelihatan seperti orang introvert dan kurang banyak bicara lagi gitu ya. Bicaranya makin lama makin, bukan makin lama makin kurang, tetapi ya memang jadi kurang sejak kejadian itu. Rafa kemudian berprestasi dalam sekolahnya dan dia diterima di Universitas Kristen Petra lewat Japres ya, dan kuliahnya juga oke. Dia kemudian punya banyak teman, dia ikut berbagai kegiatan, dia ikut modeling, dia ikut juga kegiatan kerohanian gitu ya. Kalau Senin mereka ada ibadah, dia sering ikut gitu ya. Mungkin nggak selalu, saya nggak tahu juga, tetapi dia cukup sering ikut karena setiap kali dia ikut dia ngomong gitu, siapa yang khotbah, beberapa orang yang saya kenal gitu, dan dia bahkan sharing ini khotbahnya tentang ini, tentang itu gitu, dia sampaikan ke saya. Dengan Rafa kan cukup kritis, dia juga ngasih masukan beberapa hal dan tanya juga beberapa hal berkaitan dengan khotbah tersebut gitu ya. Itu sebabnya kami sama sekali nggak menduga hal ini terjadi pada tanggal 1 Oktober itu. Karena malamnya 30 September malam itu kami masih seperti biasa, setiap hari kami mesbah keluarga, kami juga mendoakan anak-anak. Sama sekali nggak ada kelihatan gejala atau tanda-tanda depresinya kambuh gitu ya. Malam hari itu dia juga ngobrol dengan maminya, ngobrol dengan kakaknya yang perempuan ya, yang cuma setahun, ya 15 bulan lebih tua dari dia. Mereka sangat akrab. Pembicaraan ini kemudian saya tahu ternyata termasuk soal dia itu rupanya ada yang menghina dia, diolok-olok di kampus karena Rafa ini kan ikut modeling, kemudian ada yang bilang sama dia homo lah, apa gitu. Tapi dia nggak kelihatan terlalu terganggu. Malam hari itu
Saya nggak dengar langsung, tetapi setelah peristiwa istri saya cerita bahwa malam hari itu Rafa ngomong bahwa dia mau selesaikan atau mau bicara dengan 2 orang teman yang suka mengolok-olok dia. Pikirnya supaya mereka bisa ya hubungannya lebih baik gitu ya. Nah, besok paginya Rafa juga bangun seperti biasa saja. Dia ada kelas jam 7:30 pagi. Dia berangkat, waktu itu saya juga mau berangkat ke kantor, saya sarapan, dia pamit seperti biasa juga ke maminya juga, ke omanya juga gitu ya. Dan dia berangkat seperti biasa, dia naik sepeda ontel ke kampus gitu. Nah, tiba-tiba siang harinya kami dengar berita itu. Dengar berita itu jujur saja sangat menghancurkan hati saya. Tetapi di saat yang sama saya mendengar, ya dalam hati ya bukan audible, tetapi saya mendengar cukup jelas bagaimana Roh Kudus bicara sama saya, kamu harus tetap hidup. Ya, tapi ya memang berat sekali ketika itu terjadi. Saya merasa seperti ya saya nggak bisa mikir dengan jernih, dan kemudian badan saya terasa panas dan sakit semua. Saya juga melarang istri saya ketika dia mau ke kampus untuk melihat kondisi Rafa. Saya bilang jangan karena itu akan sangat menyakitkan di saat yang masih seperti ini gitu ya. Kemudian istri saya membatalkan pergi ke Buka Petra. Kami menunggu di rumah dan datanglah juga beberapa sahabat. Mereka juga datang menemani kami cukup lama, dan inilah yang menjadi kekuatan. Itu sebabnya saya menghimbau juga kepada semua yang mungkin menyaksikan ini, hendaknya kita mendekatkan diri kepada komunitas ya. Kita perlu komunitas yang akan menunjang, menguatkan kita, terutama di saat-saat yang sangat berat dalam hidup kita yang kita mungkin tidak pernah duga akan kita alami atau akan terjadi ya. Ini adalah satu hal yang sangat berat karena saya pernah kehilangan orang yang sangat saya sayangi ketika ayah saya meninggal tahun 2003. Tetapi rasa sakit kehilangan Rafa adalah rasa sakit yang jauh melebihi itu. Karena dia anak yang sangat manis, anak yang dekat, anak yang selalu sering saya rangkul dan juga menyatakan kasihnya. Dia juga menunjukkan kepedulian kepada kami orang tuanya, juga kepedulian kepada kakak-kakaknya. Ya, itulah yang kami alami, dan dengan kasih sayang Tuhan, saya menjalani masa-masa yang saya rasa adalah pengalaman yang paling berat yang pernah saya alami. Tapi dengan kasih sayang Tuhan, Tuhan mengutus hamba-hambanya. Ada gembala kami, Bapak Pendeta Timotius Arifin, yang kemudian hadir. Dia capek, dia baru dari luar negeri, tetapi dia menyempatkan datang ke rumah, merangkul, menghibur kami. Dan dengan Bu Vivi ya, istrinya juga datang, juga beberapa sahabat-sahabat lain yang menguatkan kami. Menurut saya komunitas inilah yang sangat menguatkan saya. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya harus jalani hal yang begini berat sendirian. Saya sekarang kasih waktu lebih banyak untuk istri dan anak-anak saya, untuk merangkul mereka di pagi hari sebelum saya pergi, dan juga merangkul dan memberkati mereka setiap malam setelah selesai mesta keluarga. Baik, saya pada akhirnya akan memberi sedikit himbauan, masukan ya untuk para orang tua, dengan harapan agar para orang tua jangan mengalami
penderitaan atau rasa sakit seperti apa yang saya dan istri saya alami. Ya. Pertama, kasihilah anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, dengan sepenuh hati. Mari sediakanlah waktu untuk berkomunikasi dan menyatakan kasih kepada anak-anak kita setiap hari. Janganlah kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita dengan alasan bahwa itu toh semuanya untuk anak-anak kita juga. Ketahuilah bahwa anak-anak kita lebih berharga, jauh lebih berharga dari kekayaan sebesar apapun. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang kemudian memedihkan hati kita begitu luar biasa. Tunjukkanlah kepedulian dan didiklah anak-anak kita untuk mengasihi orang lain, bukan hanya mengasihi orang-orang dekatnya saja. Ayo kita bina agar anak-anak kita suka membangun orang-orang lain yang lemah. Kalau ada temannya yang kesepian, temannya yang dijauhi, temannya yang dibully, jangan malah ikut membuli, tetapi ayo temani mereka. Bangkitkan semangat mereka, bangkitkan semangat orang-orang yang patah hati. Janganlah beri tekanan yang memaksa mereka sampai harus mengorbankan kebahagiaan masa kecilnya. Mungkin kita sebagai orang tua berpikir bahwa tekanan akan membuat anak-anak kita tangguh. Itu ada benarnya, tetapi tekanan yang berlebihan akan membuat anak-anak kita menanggung beban yang terlalu berat, dan ini justru akan membuat mereka rapuh. Jadi perhatikan batas-batas kekuatan anak kita berdasarkan usianya, berdasarkan karakternya, ya. Kalau ada anak-anak yang lebih melankoli, yang lebih introvert, batasilah untuk tidak memberi tekanan yang terlalu berat. Juga jangan biasakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan kemarahan, dengan kekerasan, apalagi dengan menunjukkan kebencian. Karena hal ini akan membuat mereka melakukan hal yang sama pada orang lain yang lebih lemah dan juga merusak self-image mereka. Merusak gambar diri dari anak-anak kita yang kemudian merasa bahwa mereka patut dibenci, mereka patut menerima amarah, dan juga mereka mungkin tidak disukai oleh orang tuanya. Satu pesan juga, janganlah mengolok-olok anak kita ketika mereka mendapat nilai yang jelek atau ketika prestasinya turun atau mereka nggak mampu lakukan sesuatu, ya. Karena hal ini juga akan membuat mereka suka menghina dan memandang rendah anak-anak lain yang dianggap kurang dibandingkan dirinya. Ini bisa membuat mereka menjadi pembuli teman-teman yang lemah, atau mereka justru akan menjadi iri hati dan benci kepada teman yang berprestasi atau punya kelebihan dari dirinya, dan akhirnya mereka juga mengolok-olok teman-teman yang dianggap lebih itu sebagai pelampiasan kemarahan mereka kepada orang tua yang dianggap suka memandang remeh dirinya, gitu ya. Dan para orang tua, mari kita perhatikan ketika anak-anak kita mengalami sebuah perubahan karakter. Kalau mereka tampak sedih atau murung, ayo kita berikan waktu kita untuk menunjukkan kasih dan kepedulian kita. Tunjukkan bahwa Papa sayang kamu, Mama sayang kamu. Kami terima engkau apa adanya. Kami sayang kamu karena kami sungguh-sungguh mencintaimu, karena engkau anak kami. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau berprestasi tinggi, bukan karena engkau pintar melebihi semua yang lain, bukan juga karena engkau cantik, engkau ganteng, tetapi karena engkau adalah anak-anak kami. Ayo ceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya semua orang pasti mengalami pertolongan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Ceritakan itu pada anak-anak kita, supaya mereka juga boleh menerima benih-benih yang baik bagi iman mereka kepada Tuhan. Satu pesan yang penting juga untuk para orang tua, jika anak kita mengalami stres atau depresi, bawalah mereka ke psikiater. Karena psikiater ada dan bisa sangat membantu kita
dan anak-anak kita ketika mereka mengalami depresi, mereka mengalami stres yang berlebihan. Psikiater akan memberikan banyak jalan keluar dan menolong kita. Itulah yang saya alami ketika anak saya yang pertama, Jordan, juga pernah mengalami depresi dan dia ditolong oleh psikiater dan dipulihkan, ya. Demikian juga Rafa, dia juga mengalami pemulihan. Ya, memang sangat disayangkan bahwa pada hari itu dia mungkin mengalami trigger yang membuat trauma yang menyebabkan depresinya di masa lalu tiba-tiba muncul. Dan dari CCTV kan kita tahu bahwa dia menangis di pojokan. Juga ada beberapa mahasiswa yang bercerita bahwa mereka melihat dia begitu sedih di dalam lift. Jadi saya cukup yakin dia mengalami trigger di hari itu yang membuat dia mengambil keputusan yang salah seperti itu. Dan seandainya kalau ada kepedulian dari teman-teman, mungkin hari itu Rafa akan ada orang-orang yang berusaha menghiburnya, ya. Untuk para anak-anak, para remaja, sedikit pesan saya adalah satu hal yang kita harus percaya bahwa kalian semua, kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Bukan karena kita berharga karena penilaian orang lain, ya, tetapi karena memang kalian adalah ciptaan Allah yang unik, yang sangat spesial, dan Tuhan sayang, Tuhan sangat mengasihi. Selanjutnya, jika ada orang di sekitar teman-teman remaja, anak-anak sekalian, yang tidak menghargai ketika engkau berbuat baik, ketika engkau melakukan hal-hal yang benar, jangan jadikan itu masalah yang besar, karena itu sama sekali bukan masalahmu. Akan ada waktunya engkau akan bertemu dengan orang-orang yang teman-teman yang menghargai kebaikanmu dan menyukaimu. Jika nanti sudah bertemu dengan mereka, nikmatilah hidupmu dengan orang-orang ini, ya. Akan ada waktunya, percayalah, engkau akan bertemu orang-orang yang menghargai semua kebaikan. Yang berikutnya, janganlah hidup berdasarkan penilaian atau tuntutan orang lain. Hiduplah dengan melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Kita tidak perlu menjadi terlalu hebat, kita tidak perlu menjadi selalu yang sempurna. Tidak, ya. Teman-teman, anak-anak sekalian, kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Nggak perlu jadi yang paling hebat. Kita juga tidak perlu menyenangkan hati semua orang, karena hal itu tidak mungkin terjadi. Perhatikan, Yesus yang sebaik itu pun dibenci, difitnah, diperlakukan tidak adil, dipukuli, bahkan mati disalibkan. Jadi kita nggak bisa memang menyukakan hati semua orang. Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Sebaik apapun kita, selalu saja ada orang yang tidak menyukai kita. Entah karena iri hati atau karena mereka sedang memakaikan ukuran dirinya sendiri yang kurang baik untuk menilai dirimu. Kasihilah dirimu sendiri dan bahagiakanlah hatimu terlebih dahulu, ya. Baru engkau dapat mengasihi dan membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar orang-orang lain. Ayo bersama-sama para orang tua maupun para remaja, anak-anak sekalian, kita bangun kehidupan yang lebih baik di rumah kita masing-masing, di gereja kita masing-masing, dimanapun kita berada, supaya dunia ini boleh jadi tempat tinggal bersama kita yang lebih baik buat semua orang. Allah adalah kasih. Di dalam Allah
ada pengharapan, ada masa depan yang indah, dan damai sejahtera selalu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, menguatkan, menghiburkan, dan menjadikan kita orang-orang yang menang, bahkan di tengah badai kehidupan yang paling berat sekalipun. Terima kasih untuk kesempatannya Kak Noldi dan Super Youth. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua, juga semua remaja, anak-anak, dan orang tua yang menyaksikan acara ini. Tuhan Yesus memberkati semua.